Salam kenal teman-teman guru-guru PPKN se-Indonesia. Perkenalkan, saya nama Nuridati, mengajar pendidikan Pancasila dan PPKN di SMP Negeri 1 Kudian, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya tinggal di Yogyakarta, dekat dengan Bu Nur Rohmah juga, dekat juga dengan Bu Dewi yang dari Bali ya. Mungkin teman-teman Bapak Ibu Guru ada yang berasal dari wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kemudian moto kita adalah semangat pasti bisa. Mohon maaf, saya hanya sekedar berbagi saja. Mungkin Bapak Ibu sudah paham, mengetahui terkait dengan inspirasi penilaian yang menguatkan kompetensi literasi dan numerasi pada mata pelajaran Pancasila dan PPKN. Biasanya yang terkait dengan literasi ini adalah mata pelajaran bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau di Jawa juga bahasa Jawa. Sedangkan numerasi ini adalah terkait dengan pembelajaran matematika. Nah, di sini adalah literasi dan numerasi diterapkan pada mata pelajaran Pancasila untuk kurikulum Merdeka dan PPKN untuk kurikulum 13. Apakah bisa? Mari kita, Bapak Ibu, saya hanya sekedar berbagi ya, sedikit pengalaman yang sudah saya terapkan di sekolah saya. Apa yang dimaksud dengan literasi? Ini adalah keberaksaraan. Berarti kita mengetahui aksara atau huruf-huruf. Kemudian melek keterpahaman. Paham terhadap apa yang disampaikan yang mungkin berupa wacana, teks, cuplikan berita, ataupun terkait dengan bacaan-bacaan. Kemudian melek baca tulis terkait dengan kita memahami tulisan-tulisan yang ada pada yang mesti kita baca. Kemudian melek multiliterasi. Multiliterasi adalah keterampilan menggunakan beragam cara untuk menyatakan dan memahami ide-ide dan informasi dengan menggunakan bentuk-bentuk teks konvensional maupun bentuk-bentuk teks inovatif, simbol, dan multimedia. Nah, ini untuk PPKN ada ya, bentuknya teks, tapi biasanya teksnya itu adalah berupa wacana, cuplikan artikel, kemudian juga berita, dan simbol-simbol terkait dengan misalnya simbol-simbol tentang lambang-lambang negara kita, Pancasila. Dan juga ada multimedia. Dan beragam teks yang digunakan dalam satu konteks disebut teks multimoda atau teks ya berupa bacaan. Selanjutnya, literasi dalam PPKN biasanya berupa dalam bentuk kutipan, artikel, wacana, cuplikan berita maupun teks. Ini untuk literasi. Dan ini biasanya sudah dipakai untuk pembelajaran bahasa. Tetapi kalau PPKN itu kan termasuk barang baru. Ya. Sedangkan apa itu numerasi? Itu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Nah, ini di sini untuk PPKN dikaitkan dengan perilaku sehari-hari yang terkait dengan nilai-nilai kehidupan pengamalan Pancasila. Bagaimana menggunakan
bagaimana penguatan kompetensi numerasi pada mata pelajaran selain matematika, misal PPK atau pendidikan Pancasila, yaitu penguatan kompetensi numerasi dibutuhkan pada selain mata pelajaran matematika ketika peserta didik dituntut untuk mengumpulkan, menyajikan data dalam bentuk grafik, tabel, menganalisis dan menafsirkan data untuk mengambil keputusan. Ini. Dan yang kedua, menggunakan pola, lokasi, dan kemampuan spasial ruang untuk mendesain produk. Kemudian, mengajukan hipotesis, kesimpulan berdasarkan generalisasi yang dibuat dari data. Kemudian yang keempat, penggunaan rumus. Nah, ini. Bentuk soalnya bagaimana? Itu bisa pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, isi. Dan kalau misalnya literasi itu diambil dari berbagai sumber, mohon Bapak Ibu untuk mencantumkan sumber mana yang Bapak Ibu mencari dari wacana atau teks ataupun cerita yang ditampilkan dalam soal tersebut. Sebagai contoh, ini saya kasih contoh bentuk soalnya. Sebentar saya. Ini saya stop share dulu ya Bu. Tak ganti soalnya ya. Stop share. Nah, nih. Ini adalah contoh asesmen literasi dan numerasi pada mata pelajaran PPKN kelas 7 atau sekarang disebut PP ya, Pendidikan Pancasila. Ini adalah bentuk pilihan jawaban yang paling benar, yaitu bentuknya pilihan ganda. Bisa di oleh Bapak Ibu jelas tulisan saya ini? Jelas? Jelas. Jelas, Bu. Contohnya ini adalah perhatikan kutipan berita berikut. Nah, ini bentuknya wacana ya. Kutipannya. Nah, ini diambil dari sumber mana? Saya ambil dari sumber ruangguru.com, blog kehidupan bangsa Indonesia masa pendudukan Jepang. Ini wajib ditulis sumber ini. Kalau sumbernya tidak ditulis, kita bisa dikatakan ya plagiat. Jadi kita harus menghormati si pembuat berita ini. Jadi dalam buat soal, ini bentuknya literasi, kutipan berita, kemudian kita ambil dari sumber yaitu ruangguru.com blog ini. Kemudian bentuknya pilihan ganda dari wacana. Berdasarkan kutipan berita tersebut, penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia adalah, nah ini, kalau anak-anak itu tidak membaca berita ini akan tidak bisa menjawab. Makanya ini disebut literasi hoax. Nah, kalau pertanyaan ini tidak membaca literasi ini tapi sudah bisa menjawab jawabannya, maka ini belum hoax. Jadi untuk soal literasi ini ada 3. Pertama ada wacana atau kutipannya, ada sumbernya, kemudian soalnya. Andai kata kita membaca soal belum bisa menjawab sebelum membaca literasi. Nah, ini setelah kita baca, kata kuncinya ada yang saya kasih tanda merah. Jadi jawabannya ini Bapak Ibu, ini A, B, C, D. Nah, dalam penulisan soal panjang pendek kita juga harus kita perhatikan.
option A ini agak panjang sampai sini, B, C, D-nya harus dari panjang agak panjang, agak terus yang D-nya paling pendek, atau dibalik, yang A nanti pendek terus panjang, D-nya terpanjang. Ini adalah cara penulisan soal. Jadi ini adalah soal PPKN literasi berbasis HOTS, yaitu dengan adanya di sini sebuah kutipan berita yang diambil dari ruangguru.com. Kemudian ini juga perhatikan infografis. Ini bentuknya infografis terkait antara PPKI dan BPUPK. Infografis ini juga kita ambil dari mana? Oh, ini dari www.google.com. Nah, infografis ini sebelum anak-anak membaca infografis, maka soal ini tidak bisa dijawab. Ini adalah namanya infografis. Di sini juga ada literasi di sini di dalamnya, ya, berupa literasi. Itu perhatikan infografis. Ini diambil dari sumber, ini sudah ada sumbernya. Kemudian ini adalah perbedaan antara tugas BPUPKI dan PPKI. Ya. Jadi ini anak-anak dalam mengerjakan soal ini, walaupun ini soal mudah, tetapi kalau tidak membaca pun tidak akan bisa menjawab. Sebetulnya apa tugas PPKI ini juga bisa, tetapi kalau tidak membaca ini tidak tahu ini, karena harus persis jawabannya dengan infografis yang ada dalam kotak. Ini hanya agak pendek, terus panjang terpanjangnya. Di kuncinya ada di C. Ini ada di sini infografisnya. Maaf ini karena agak kecil-kecil saya tidak begitu bisa membaca, tapi kalau anak-anak ini nanti kalau saya print bisa. Kemudian selanjutnya, nah ini juga bentuknya artikel. Nah ini adalah sudah numerasi. Bapak Ibu yang saya hormati dan sangat kami banggakan, bahwa perhatikan kutipan data pada artikel berikut ini adalah numerasi. Jadi numerasi itu Bapak Ibu jangan hanya menghitung, tidak ada kaitannya dengan PPKN. Untuk PPKN tetap menghitung itu berhubungan dengan PPKN. Kemarin ada beberapa dari contoh soal yang sudah di-share di beberapa grup itu, literasinya menghitung berapa jumlah uang jajan anak-anak ini, menurut kami belum hot. Jadi di sini menghitung, di sini berdasarkan presentasi jumlah anggota yang tidak aktif, ini anggota BPUPKI, dan berasal dari mana, ini ada berapa persen. Nah, ini anak-anak nanti setelah membaca kutipan artikel bisa menghitung. Nah, ini. Jadi sumbernya dari mana? Ini sumber data lengkap, nama tokoh anggota BPUPKI, ada Soekarno-Hatta, Yamin, dan sebagainya. http://tirta.id. Ini, jadi sumbernya ini juga harus ditampilkan. Kita tidak boleh mencari data tanpa sumber. Jadi wajib kita tampilkan sumbernya. Ini adalah literasi artikelnya, tapi jawabannya numerasi. Karena hitungannya ada persentase. Mana Bapak Ibu begitu. Jadi yang dimaksud numerasi dalam PPKN beda dengan matematika. Kalau matematika 1 + 1 × 2 berapa. Tapi untuk PPKN dikaitkan dengan materi yang dipelajari. Nah, ini kelas 7 materinya adalah terkait dengan BPUPKI dan PPKN. Bagaimana Bapak Ibu sampai nomor 3 ini? Ada pertanyaan? Belum ya? Sekarang nomor 4 bentuknya tabel. Nah, tabel. Ini tabel ini kita buat, yaitu tabel terkait dengan rumusan dasar negara. Rumusan dasar negara kan ini kan
dari Supomo, dari Muhammad Yamin secara lisan, tertulis, dari Soekarno. Nah, tabel ini termasuk bagian dari literasi. Literasi anak-anak harus untuk memilih jawaban yang sesuai tabel. Jadi ini termasuk tingkat tinggi, walaupun ini adalah pemahaman yang ada di bacaan buku teks. Tetapi di sini tidak usah ditantumkan buku bacaannya, nggak apa-apa. Nah, ini adalah materi pelajaran yang ada di buku teks atau buku PPKN, buku paket ya. Jadi berdasarkan tabel tersebut tidak boleh berdasarkan tabel di atas ya. Mohon untuk bahasa Indonesia diganti berdasarkan tabel tersebut. Kita tidak boleh membuat soal di bawah atau di atas karena mungkin besok soal ini akan di save orang lain atau mungkin dirubah-rubah nomornya, bisa mungkin di atasnya, di bawahnya. Jadi berdasarkan tabel tersebut. Jadi, biasanya kan kita kadang-kadang lupa berdasarkan tabel di atas, tidak boleh. Ya. Ini diminta untuk diganti kata tersebut. Rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Soekarno adalah ada di kotak kolom berapa? 1, 2, 3, 4. Ini juga termasuk literasi. Ya. Untuk mengingat anak, ya kata kuncinya, oh ini yang Soekarno ini adalah ketuhanan ada di sila kelima. Ini tak kasih tanda merah sebagai kata kunci. Selanjutnya untuk ini juga perhatikan ilustrasi berita. Nah, ini ilustrasi berita ini juga ini karangan kita ya, karangan kita terkait dengan dampak COVID ini. Nah, ini adalah termasuk bagian juga dari literasi, tapi literasi belum hot, hanya literasi biasa. Tetapi anak kalau tidak membaca ilustrasi cerita ini juga tidak akan bisa menjawab. Berdasarkan cerita tersebut, sikap yang dilakukan Arman merupakan perwujudan komitmen para pendiri negara dalam perubahan Pancasila adalah ini. Jadi kalau tidak membaca ilustrasi cerita, juga anak tidak bisa menjawab. Berarti soal ini sudah hoax. Artinya ilustrasi cerita ini ditutup, misalnya kita tutup pakai tangan atau di blok ini, ya. Kemudian soalnya kita baca, kita tidak bisa menjawab, berarti ini sudah hoax. Tapi hoax yang paling ringan karena ilustrasinya cerita hanya sedikit. Selanjutnya untuk, nah ini juga termasuk perhatikan pernyataan ini adalah pilihan ganda. Ini juga dicantumkan sumbernya dari mana. Ini dari Kompas. Ini pernyataan-pernyataan seperti ini wajib kita cantumkan sumbernya. Ya. Jadi untuk soal-soal pilihan ganda ini kita diperbolehkan bermacam-macam model, ya, yang jelas anak-anak bisa menjawab. Kemudian kita membuatnya juga kalau dibaca orang banyak atau diteliti oleh bapak ibu guru lain yang sudah senior itu tidak membuat bahwa ternyata PPKN bisa membuat soal yang lebih bagus dibandingkan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia kan wacananya panjang-panjang ya. Nah, ternyata PPKN juga bisa. Ini juga kutipan sejarah. Ini ada sumbernya. Ini juga lah. Ini infografis. Nah, infografis ini juga diambil dari liputan 6. Jadi kita itu membuat soal boleh mencari sumber dimanapun asal ditulis sumbernya. Selanjutnya yang soal pilihan ganda menjodohkan. Ini sebentar. Ini gambar termasuk juga literasi juga. Ini literasi pemahaman terhadap
gambar ya. Ini bentuknya. Terus artikel juga yang bentuknya, nah ini pelanggaran norma ini termasuk. Nah, nomor 12, perhatikan tabel data pelanggaran tata tertib berikut ini. Jadi untuk menghitung literasi, numerasi ini dikaitkan dengan juga sesuai dengan materi yang dipelajari ya. Perhatikan tabel data pelanggaran tata tertib pada saat diberlakukan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah tercatat pelanggaran tata tertib, misalnya lengan baju dilipat, seragamnya sepatu warna-warni, rambut gondrong atau berkerumun. Nah ini berapa persentase ini anak-anak diminta untuk menghitung. Ini adalah soal numerasi dalam PPKN. Terus selain itu, sebentar ada lagi. Ini soal biasa. Nah, ini juga berupa gambar. Ini termasuk juga literasi. Ini bacaan teks. Ya, teks ini juga menghitung terkait dengan pajak bumi dan bangunan, kewajiban warga negara sebagai warga negara yang baik. Ini juga kita bisa untuk membuat soal numerasi. Ya. Membayar pajak merupakan salah satu bentuk ketaatan warga negara terhadap norma hukum. Dengan membayar pajak, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan bacaan tersebut, persentase kelurahan yang sudah lunas PBB-nya pada tahun 2021 adalah berapa persen. Nah, ini bisa digunakan untuk numerasi. Sedangkan sekarang yang model pilihan apa namanya? Ini wacana. Nah ini yang berdasarkan pernyataan soal benar atau salah. Nah ini tadi kan pilihan ganda, sekarang pernyataan soal benar atau salah. Ini ada wacana, ada apa ya, yang kalimat yang menjelaskan dari soal tersebut ya. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 2 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 sampai 1 Juni membahas tentang rancangan dasar negara. Sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Sedangkan sidang tidak resmi berlangsung di masa reses di antara sidang pertama dan kedua. Tujuan untuk membahas persiapan kemerdekaan Indonesia. Pernyataan ini benar atau salah. Ini kalau anak-anak tidak membaca secara jeli juga tidak akan bisa menjawab. Ini pernyataan benar salah. Ini biasanya saya bikin soal ya untuk ulangan itu ya 30 untuk soal pilihan ganda, benar salahnya 5. Ini jawabannya salah benar. Kemudian menjodohkan. Nah, menjodohkan di sini wacana untuk soal 36 sampai 37 ini adalah ada kuotasi terkait dengan naskah mukadimah dalam Piagam Jakarta. Nah, dari narasi sekian banyak ini diambil dari mana nih sumbernya? Dari Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Kemdikbud 2016. Nah, ini di bawahnya ini bisa digunakan untuk soal menjodohkan. Berdasarkan rumusan ini jawabannya apa? Tinggal misalnya 36 dengan E, misalnya 37 dengan A. Tetapi kalau tidak membaca dari wacana di atas juga tidak akan bisa menjawab soal-soal tersebut. Ini saya buatkan soal pilihan ganda, kemudian benar salah, kemudian juga ada menjodohkan,
di atasnya ini ada sebelum kita mengerjakan ada kutipan narasi sebagai bagian dari literasi. Sementara seperti itu Bapak Ibu, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Kalau mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silakan sedapat mungkin saya jawab semaksimal mungkin. Ya, waktu saya kembalikan kepada host penerus rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nurwidati yang sudah menjelaskan dengan sangat gamblang, sangat jelas sehingga kita semua jadi memahami. Ternyata literasi dan numerasi tidak hanya bisa untuk mapel-mapel seperti bahasa Indonesia atau matematika, tapi juga bisa digunakan untuk PPKN. Sehingga kita semua besok kalau disuruh membuat bisa semua ya Bapak Ibu ya. Bagaimana membuat soal PPKN yang literasi dan numerasi. Baik, dengan penjelasan yang luar biasa ini, monggo jika ada yang mau tanya. Jika ada yang mau tanya, jika memang namanya sudah jelas tidak apa-apa, tapi jika yang bertanya seperti mohon maaf Antivi Channel ini namanya ya, apakah ini Pak Anto ya atau siapa? Saya kurang tahu, silakan. Atau ada yang mau bertanya secara langsung, secara lisan langsung berbicara, silakan Bapak Ibu. Silakan bisa raise hand. Monggo yang berminat menanyakan, mumpung kita ada narasumbernya di sini. Oke, sudah ada Bu Dinda. Silakan Bu Dinda, jika mau bertanya langsung saja. Ya, Assalamualaikum Mbak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Mbak Rini. Oh alah. Cuma pinjam zoomnya anak saya. Oh iya. Alhamdulillah. Sugeng dalu Bu Nur Widati. Sugeng dalu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan Bu Nur Widati yang luar biasa. Karena narasumbernya Bu Nur, saya tertarik untuk masuk Zoom ini. Terima kasih. Saya dari Segan, Bu Nur. Oh, Mbak Rini. Ya. Mbak Rini. Siap. Mohon maaf, Bu Nur. Saya mau tanya, untuk pembuatan teks soal, itu ada batasan kriteria mboten nggih? Mungkin ada berapa kata atau minimal berapa kata dan maksimal berapa kata. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk sumber yang kita pakai untuk pembuatan soal, itu adakah batasan-batasan tertentu, mungkin harus mungkin kalau data dari BPS atau bagaimana? Atau ada kriteria-kriteria tertentu untuk pengambilan sumber-sumber yang kita pakai untuk membuat teks soal. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rini pertanyaannya. Selanjutnya monggo Bu Nurwidati bisa dijawab, dan teman-teman yang lain silahkan raise hand untuk persiapan pertanyaan berikutnya. Monggo Bu Nurwidati. Terima kasih Bu Rini. Untuk batasan literasi itu maksimal 4 paragraf atau 500 kata. Karena nanti kalau terlalu banyak juga anak-anak nanti akan membacanya agak kelamaan, dan kita terkait juga dengan waktu. Maksudnya waktu itu kira-kira untuk PPKN akan dikerjakan waktu 90 menit atau 120 menit. Kalau waktunya itu dengan soal 40-90 menit, bacaannya mestinya satu soal 2 menit. Itu kalau membaca panjang-panjang juga kasihan anak-anak. Jadi diperkirakan sendiri, tetapi maksimal 500 kata. Boleh 500 kata. Atau bisa
4 paragraf sama dengan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu boleh. Ya, satu teks itu ditampilkan semua boleh. Kemudian terkait sumber, kriterianya sumber-sumber kalau bisa sumber yang pemerintah. Sumber-sumber ya kalau misalnya statistik ya di BPS. Kemudian misalnya data anti korupsi itu ya dari KPK. Kemudian kalau internet itu misalnya yang internet yang sudah valid, maksudnya ya dari Kompas.com, dari Detik.com boleh, kemudian tapi kalau dari blog-blog individu ini kita harus bisa membandingkan dengan blog yang lain. Takutnya nanti kalau blog itu antara blog satu dengan yang lain itu pemahamannya beda. Jadi intinya sumber-sumber yang sudah dikurasi atau ada kurasi atau sudah maksudnya sudah valid datanya, ya, sudah valid datanya. Jangan hanya misalnya kalau buku ya sudah seperti buku teks itu yang PPK dari Kemdikbud itu kan sudah dikurasi juga. Tapi kalau kadang-kadang LKS yang di pasaran itu kadang-kadang penulisnya ya kita sendiri, kadang-kadang soal-soal tidak begitu valid. Ya, ada yang sering keliru itu tanggal misalnya Jepang menyerah pada Sekutu menyerah pada tanggal 14 Jepang menyerah kepada Sekutu tanggal 14 Agustus atau 15 Agustus. Ada sumber yang 14, ada sumber yang 15. Nah, itu membingungkan siswa toh. Jadi katakan kalau ada yang seperti itu cari literasi yang betul-betul valid sumbernya dari, kalau saya ya yang dari Kemdikbud. Ingatan Bu Rini suara seperti itu. Terima kasih. Ya, matur nuwun Bu Nur. Baik, terima kasih Bu Nurwidati dan Bu Rini. Selanjutnya adakah yang mau bertanya? Monggo dipersilahkan, mumpung masih ada waktu. Oh, iki sebentar Bu Nurwidati, ini ada yang mau tanya. Tadi yang untuk dari Antv Channel itu menanyakan tentang contoh soal kelas 8 Bu, jika ada. Kemudian yang berikutnya dari Bu Wahyudati, ini mau nanya lewat chat karena suaranya baru serak. Oke. Untuk satu narasi atau wacana bisa digunakan untuk berapa soal? Adakah aturan maksimal boleh untuk berapa soal? Matur nuwun, monggo dijawab Bu Nurwidati. Terima kasih. Untuk saya punya soal kelas 789, insya Allah nanti setelah ini saya share ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Nurwidati. Baik, ada lagi kah? Kemudian yang tadi apa? Untuk satu wacana bisa digunakan ya paling tidak 2 atau 3 ya, 2 atau 3 soal. Kalau wacananya panjang boleh 2 atau 3. Kalau panjang kok hanya 1 ya kasihan anak-anak membacanya. Jadi satu wacana boleh 2 atau 3 soal. Kalau bacaannya panjang, diperbolehkan. Ngaten? Nggih, matur nuwun Bu Widati. Ada lagi kah teman-teman yang mau menanyakan sesuatu terkait materi hari ini? Monggo. Yang soal SD kelas 5 dan 6 nanti saya carikan ya. Saya yang asesmen diagnostik itu ada yang di chat ya. SD kelas 5 dan 6. Oh, nggih. Untuk soal asesmen diagnostik kelas 7 itu soalnya 2 soal kelas 5 terus 4 soal. Kalau soalnya 10 ya, soalnya 10 berarti 442. Jadi 2 soal kelas 5, 4 soal kelas 5, 4 soal kelas 6, 2 soal kelas 7 kalau tes diagnostik itu. Jadi soal kelas 5 dan 6 ada. Nanti saya carikan. Karena untuk tes diagnostik 2 kelas sebelumnya. Kalau soal kelas 9 berarti mengambil soal kelas 7 dan 8. Kalau soalnya 10 442. 7, 4, 8, 4, 2, 9.
kelas 8 berarti mengambil kelas 6, kelas 7, kelas 8. Nah, bagaimana kalau kelas SD itu kita kan mengajar di SMP ya, kita ya artinya di lewat grup-grup komunitas kita tanya, cari-cari informasi teman-teman kita yang ngajar di SD, nanti kita lihat LKS-nya, bisa share, bisa boleh. Atau mungkin kadang sibuk ya? Sedikit kalau di LKS literasinya Bu, soalnya SD. Iya, kadang-kadang kita ambil di LKS SD, anak-anak kita yang sekolah D kita pinjam sebentar. Nuwun Bu. Matur nuwun Bu. Selanjutnya ini ada lagi pertanyaan, saya bacakan dari chat. Dari Ibu Anifatul Zahro dari MTS 1 Pati. Ini menanyakan, adakah tips untuk meningkatkan numerasi siswa di kelas mengingat minat baca anak yang masih sangat lemah dan malas untuk membaca? Monggo Bu Nurwidati. Ada tipsnya. Kan di sekolah kan kita gerakan literasi numerasi. Kalau di sekolah saya 15 menit sebelum pelajaran dimulai, anak-anak diminta untuk membaca apapun. Kalau saya mengharuskan mata pelajaran jam pertama itu gantian. Maksudnya PPKN jam pertama di kelas A. Ya, kelas A itu literasinya baca PPKN. Kelas B-nya itu bahasa Indonesia jam pertama berarti dia baca bahasa Indonesia begitu. Jadi untuk meningkatkan tips biar anak itu gemar membaca ya dari Bapak Ibu guru memberikan motivasi sendiri. Nah, nanti selama 15 menit membaca literasi itu saya minta untuk membuat rangkuman sedikit di bukunya. Nah, setelah membuat rangkuman sedikit di bukunya, nanti berapa paragraf rangkumannya tak suruh mengumpulkan. Nah, dari rangkuman siswa itu adalah nanti sebagai soal. Anak-anak jadi membuat soal sendiri karena merangkum sendiri kemudian buat soal. Saya sudah dibantu dengan literasi anak-anak begitu. Jadi kita balik. Jadi anak-anak saya minta untuk membaca 15 sebelum kan kita di sekolah ada gerakan literasi ya. Sebelum pelajaran dimulai itu kan 15 menit membaca. Nah, setelah membaca itu dia akan merangkum, dia mungkin 2-3 paragraf dirangkum, kemudian setelah itu kita kumpulkan. Nah, kita sudah punya data. Nah, inilah bakal jadi soal yang besok kita gunakan untuk tes atau membuat penilaian begitu. Itu pendapat saya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Nurwidati. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Sekarang dari Bu Dewi R. Bu, bagaimana kalau sumber-sumber itu berasal dari kita sendiri? Misalnya kita buat infografis sendiri. Monggo Bu. Iya, boleh ya. Boleh, malah lebih bagus, berarti Bapak Ibu guru kreatif, inovatif, boleh. Tetapi sedapat mungkin ya kita membuatnya yang bagus, karena ini biasanya kan berbasis Android, Mas. Kalau di sekolah saya kan berbasis Android, mungkin Bapak Ibu guru juga sama. Itu buatnya yang bagus, kemudian sumber data itu tadi juga sesuai dengan materi yang diajarkan. Misalnya PPKN ya terkait dengan misalnya elemen Pancasila atau UUD 45 atau kebinekaan begitu. Jadi jangan melenceng ke IPS. Ya kadang-kadang kan kita kalau sumber data yang IPS itu lebih banyak daripada yang PPKN. Nah, kadang-kadang kita ini kok jadi PPKN numerasinya sama dengan IPS, nanti anak-anak juga kebingungan. Jadi intinya membuat sendiri boleh asal sesuai dengan materi yang diajarkan. Terima kasih. Semoga sudah terjawab ya Bapak Ibu. Kemudian ini ada dari Bu Artim atau Pak Artim. Ini minta contoh soal kelas 11 SMA. Apakah punya Bu Nurwidati? Ya, insya Allah nanti saya cari. Oke. Insya Allah nanti saya cari. Saya tanya Bu Nur. Silakan Pak Saiful langsung saja. Ini terkait dengan yang disampaikan tadi bahwa usahakan
seberapa menit gitu sebelum pelajaran dimulai anak-anak membuat rangkuman sebagai bentuk literasi. Nah, memberi rangkuman itu temanya satu untuk semua siswa atau per siswa sendiri-sendiri itu, Bu? Terima kasih. Iya. Kalau pelajaran kita sesuai dengan jenengan SD atau SMP, Pak? Pripun, Bu? Jenengan ngasih SD atau SMP? SMK, Ibu. Oh, SMK. SMK. Yeah. Kita itu kalau SMP itu bukan berbasis tema, tetapi kan unit atau elemen atau bab gitu. Jadi sesuai gitu. dengan bab unit atau bab. Jadi satu bab itu kan beberapa subbab. Nah, nanti saya minta untuk memilih ada sub 1 atau sub 2, sub 3, sub 4. Biasanya kan saya sering barisan sebelah barat sub 1, sebelah timurnya yang tengah nanti sub 2. Terus kan ada satu kelas ada 4 baris itu belakang. Nah, itu nanti ada 4 sub, nanti diminta untuk membaca satu baris sendiri-sendiri. Jadi nanti kita sudah mendapatkan 4 sub dari buatan siswa. Nah, jadi kita sudah tidak usah merangkum lagi. Ini kan anak-anak yang pintar kan juga banyak. Jadi ini anak ini sudah saat ini anak itu rajin membuat rangkumannya udah bagus. Kadang-kadang langsung saya minta untuk mengetik di laptopnya sekolah saya. Anak-anak banyak yang udah bawa laptop, ngetik langsung kirim buku. Nanti saya sudah tidak lagi ngetik lagi, tinggal copy paste buat soal selesai. Ngerti nggak, Pak? Nggih, matur suwun. Baik, terima kasih Bu Nurwidati. Ini ada satu pertanyaan yang tadi terlewat. Ini pertanyaan dari Bu Dewi R. Ini juga sebentar. Menanyakan kalau untuk soal-soal PKG, apakah ada pencerahan Bu Nurwidati? Ada, tapi kalau sekarang kan saya harus buka file nggak bisa. Oh ya. Baik Ibu. Luar biasa penjelasannya dari tadi saya sampai wah hebat ini. Dan sangat memotivasi kita untuk bisa membuat soal-soal yang sangat variatif ya. Nah sekarang baik ada lagi kah yang mau bertanya? Dipersilahkan baik secara langsung maupun melalui chat. Silakan Bapak Ibu. Pak Rohmat Hidayat. Baik silakan Pak Rohmat Hidayat. Ya. Terima kasih. Kedengaran ya? Terdengar Bapak. Bisa didengar. Oke. Ya Bu, terkait dengan numerasi dan literasi di PPKN ya. Apakah untuk kisi-kisinya menggunakan yang selama ini kita gunakan, ada C1, C2 dan seterusnya, atau tanpa itu untuk kisi-kisinya, bentuk kisi-kisi soalnya? Atur suwun. Jadi Pak Rahmat, sebelum kita membuat soal harus membuat kisi-kisi dulu. Ada ya. Bentuknya modelnya ada. Nanti saya ada, nanti saya setelah ini nanti saya share ya. Kalau saya cari nanti ini laptop saya agak ngadet lagi. Nanti saya takut bubrah ini anunya. Nanti yang penting ada. Nanti kalau udah selesai saya carikan, kemudian saya share ke grupnya Bu Nuroma ini. Grup apa nih? Komunitas yang Guru ini PPKN grup Indonesia. Ya? Komunitas ya, bukan yang forum ya? Bukan Ibu. Grupnya banyak kan? Iya. Nanti saya ditagih aja, Bu Nur, mana share-nya gitu. Oke, siap. Banyak sekali. Siap. Ya, nanti saya. Nih Pak Rohmat. Nggih, matur suwun Bu. Matur nuwun sangat. Baik Bapak Ibu, tadi sepertinya Bude menyalakan mic mau bertanya, Bude, silahkan. Ngapunten, ini hanya mohon pencerahan aja, saya yang agak galvok atau gimana. Teman-teman ada yang ngajar kelas 9 ya, yang SMP ya? Saya juga ya, Bu Dewi. Nah, ada yang menggunakan buku kuning itu ya, pegangan dari dinas ya, dari Kemendikbud ya? Itu ya bukunya. Sudah yang direvisi toh ya? Sudah direvisi toh bukunya? Kebetulan di kami masih menggunakan itu. Nah itu kayaknya fatal sekali.
di bab 1 itu yang APRA itu kan di sana ada pemberontakan bahwa salah satu yang terbunuh itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, sementara kan beliau wafat baru tahun 88 karena junjungan saya, jadi saya hafal banget. Nah, kok sejarah itu dikatakan begitu. Nah, itu mohon pencerahannya Bu Nur dan teman-teman. Iya, betul. Itu sudah direvisi deh beberapa waktu yang lalu sudah di-share. Nah, sudah. Memang itu fatal. Buku yang beredar di kami masih itu ternyata. Oh gitu. Coba nanti saya cari ya. Ada kok yang dari Kemdikbud itu sudah ada 1 lembar untuk revisi. Ada. Termasuk yang ini ya. Halaman 16 itu. Oke, yang halaman yang baru ya. Termasuk yang kurikulum Merdeka ini ya, yang apa yang kemarin ya, itu ya, kitab suci itu ya. Yang agama apa? Protestan itu. Jadi sih kalau saya karena memang ini apa tahu benar gitu istilahnya bagaimana Sri Sultan Sedo, jadi ya saya sampaikan langsung ke anak. Cuma memang mungkin teman-teman kemarin sempat ada yang ini juga sih loh. Oh ternyata memang sudah ada ralatan. Guys, terima kasih informasinya, matur suwun. Oke, nanti mungkin untuk soal-soal mungkin nanti langsung saja saya bisa jabri sama ahli kita satu ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nurwidati. Ada lagi kah yang mau bertanya? Dipersilahkan. Mumpung masih ada waktu 5 menit karena kita jadwalnya sampai 20.30. Tapi seandainya nanti perlu tambah ya nggak masalah sih waktunya. Monggo Bapak Ibu jika ada yang mau tanya. Jika tidak mungkin saya malah pengen merencanakan kalau Bu Nurwidati kalau misalnya kita nanti membuat seperti dulu patungan soal bagaimana Bu Nurwidati dengan bekal ilmu dari Bu Nurwidati ini. Ya boleh, bisa diagendakan. Oke, siap. Terima kasih. Nanti akan saya agendakan untuk pengumpulan soal seperti dulu. Tapi mungkin nanti akan lebih saya fokuskan pada materi-materi tertentu sehingga semua mengerjakannya fokus gitu nggih pada materi yang dipilih. Oh, ini ada satu pertanyaan lagi Bu Nurwidati. Ini dari Ibu Eri Murni. Pertanyaannya, izin bertanya Bu, apakah ada kriteria penilaian terhadap bentuk dan kualitas soal, baik soal pilihan ganda, uraian, atau menjodohkan? Monggo Bu Nurwidati. Ada ya, kriteria penilaian terhadap bentuk dan kualitas soal ada. Ya. Ini ya tadi untuk soal wacana yang tadi harus disertakan sumbernya, itu artikelnya juga disertakan sumber. Pokoknya semua wacana-wacana bacaan-bacaan yang terkait dengan mengutip dari milik orang lain itu wajib menyertakan sumbernya. Kemudian kualitas soalnya itu kan soal kan ada soal yang tingkat tinggi, sedang, rendah. Nah, itu kan tergantung pada siswa kita masing-masing. Belum tentu soal yang dikerjakan siswa saya dengan soal yang dikerjakan siswanya Bu Nur Rohmah. Kalau saya suka yang Bu Nur Rohmah bilang mudah, mungkin sulit atau sebaliknya begitu. Jadi tentang kualitas soal dicoba dulu. Makanya kalau akan ada tes ini, kemarin sekolah saya juga tes uji publik tentang asesmen diagnostik juga, asesmen literasi numerasi. Jadi sebelum soal itu di floor kan, misalnya saya buat soal untuk seluruh Kabupaten Sleman misalnya. Ini nanti kita buat soalnya ada misalnya soal itu 30 ya. Jadi saya buatnya mestinya 90, 30 untuk asli, 30 untuk cadangan, 30 untuk uji coba. Ya, untuk uji coba nanti dari 120 sekolah, baik negeri maupun swasta, kita ambil sampel. Wilayah Sleman Barat misalnya 10 sekolah, Sleman Tengah 10 sekolah, Timur, Utara 10 sekolah. Dan sampelnya nanti kelas 7 sendiri, kelas 8 sendiri, kelas 9 sendiri. Setelah ada sampel uji publik, lah baru
soal yang akan dikeluarkan yang asli tadi, ini berarti bisa dikerjakan. Jadi kalau membuat soal di dinas itu 3, soal asli, soal cadangan, sama soal uji publik yang hampir sama bobotnya. Begitu. Jadi kriterianya memang ada. Terkait juga soal pilihan ganda, Orian maupun menjodohkan, yang jelas ada urutannya itu sebetulnya. Nanti kapan-kapan kita sampaikan bagaimana cara membuat soal yang baik, bagaimana membuat soal hot. Ini kan kita itu kan diselipi ada berapa ya? Ada soal hot, ada soal literasi, numerasi, ada soal apa namanya ini abad 21, ada soal berbasis karakter. Ini selipan-selipan ini menjadi kadang-kadang bingung. Nah, makanya kita satu-satu ya. Yang sekarang baru ngetren itu ya literasi numerasi itu. Dan kalau yang abad 21 sudah tahun 2020 ya. Karakter itu sebelum 2020. Ya. Tapi di dalamnya tetap kriteria penulisan butir soal itu ada urutannya. Kalau pas kita kuliah dulu nggak ada kan di buku-buku dari kampus ini kita cari lagi dan bagaimana cara membuat soal yang bagus. Kan begitu Bu. Matur nuwun Ibu Nurwidati. Ada lagi kah yang mau bertanya Bapak Ibu? Karena jika memang sudah tidak ada, maka akan kita akhiri. Oh, masih ada Bu Dewi R. Oke, baik. Silahkan Bu Dewi R. Mau langsung atau mau ditulis? Oke, ditunggu sebentar Bu Nurwidati. Ini Bu Dewi baru nulis. Ini pertanyaannya tentang soal pilihan ganda kompleks, Bu. Mohon pencerahannya. Barangkali maksudnya minta diperjelas mengenai soal pilihan ganda kompleks di PPKN. Monggo Bu Nurwidati. Ya. Saya untuk pilihan ganda kompleks itu kita terkait dengan materi yang ada saja, sesuai dengan materi yang ada dalam buku teks. Ya. Kita membuat soal jangan lepas dari sumber. Semuanya berbasis sumber ya. Kalau kita pakai buku paket, juga sumbernya dari buku paket. Bahkan saya sampai hafal halaman-halaman itu. Misalnya, ini kunci jawabannya di mana Bu Guru? Oh, ini di halaman 18, ini halaman 16, begitu sampai apa. Ya. Karena kita berbasis sumber, jadi jangan kita kan ada buku guru, buku siswa, buku pendamping ya. Buku pendampingnya dari mana? Misalnya dari Yudhistira atau dari buku Erlangga atau mungkin buku karangan kita sendiri. Ini harus apa ya? Disampaikan ke siswa. Ini saya besok penilaian. Bukunya pelajari pakai buku yang dari Kemdikbud atau ditambah buku pendamping dari mana atau buku ringkasan materi karya guru sendiri. Itu harus disampaikan sebelum kita sebelum kita membuat atau mengadakan penilaian. Jadi biar anak-anak itu tahu bahwa saya harus belajar yang ini begitu. Jadi untuk pilihan ganda kompleks berbasis sesuai dengan buku materi yang dipelajari sumbernya dari buku pegangan siswa maupun buku pegangan guru. Begitu Bu Dewi. Terima kasih Bu Nurwidati. Ini ada satu pertanyaan lagi, apakah bisa Ibu? Oke, baik. Barangkali ini pertanyaan terakhir nggih. Ini pertanyaan dari Bu Siti Nur Azizah. Beliau bertanya, di dalam ANBK kan ada soal survei karakter yang sangat berkaitan dengan moral atau PPKN. Apakah bisa kita buat soal seperti itu yang terkait dengan materi kita, misalnya norma? Silakan Bu Nurwidati. Iya, boleh, bisa juga. Berkait dengan nilai-nilai moral yang ada di
survei karakter itu ada perundungan, ada bullying, ada apa namanya itu kemarin tuh saya juga mengerjakannya. Itu kita boleh copy paste digunakan untuk membuat soal terkait dengan nilai, norma dan moral siswa. Jadi diperbolehkan, tetapi kasih contohnya contoh jangan yang negatif. Ada perundungan, terus ada gambarnya anak lagi dipukulin, itu tidak boleh ya. Jadi yang membuat anak menjadi ketakutan itu tidak boleh. Jadi kita sedapat mungkin ya mencari soal yang tidak menakutkan siswa. Ya bullying misalnya. Ya. Bagaimana caranya kita membuat soalnya dirubah kalimatnya biar tidak memancing siswa untuk meniru ataupun membuat ketakutan. Temannya lagi dipukulin, gambarnya kita share untuk buat soal itu tidak seperti itu. Jadi tetap kita ada batasan-batasan tertentu agar siswa tidak membuat ketakutan. Tapi bentuknya kalau narasi boleh, tapi kalau bentuk gambar tidak diperbolehkan karena nanti misalnya nih kalau rokok membuat orang mati itu loh, di dalam rokok itu apa? Di dalam mati. Nikotin. Gambar nikotin, kemudian ada yang bibirnya sampai sobek, kemudian ada kanker itu kan kalau dibuat soal itu menakutkan siswa, walaupun itu memang betul ya. Tapi makanya bagaimana kita membuat siswa tahu atau tujuan membuat soal itu apa, kita akan mendapatkan jawaban sesuai dengan benar tetapi tidak menakutkan. Baik, terima kasih Bu Nurwidati, penjelasannya sangat luar biasa dan juga sangat luar biasa ilmu yang kita dapatkan malam hari ini. Terima kasih sekali, semoga jadi amal ibadah Bu Nurwidati nggih berbagi ilmu di malam hari ini. Terima kasih juga kami haturkan kepada Bapak Ibu semua. Tadi sempat mencapai 69 peserta, alhamdulillah. Ini baru pertemuan perdana. Semoga pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa lebih maksimal di dalam belajar dan berbagi. Gitu nggih. Baik Bapak Ibu semua, jangan lupa mengisi presensi dan juga kesediaan menjadi narasumber bagi yang punya ilmu apapun yang bermanfaat untuk kita semua, dipersilahkan. Insya Allah nanti akan kita adakan kegiatan mungkin 1 bulan sekali nggih. Karena kalau terlalu sering juga saya yakin kita semua banyak kegiatan. Apalagi kalau yang di Kemendikbud itu guru penggerak itu kegiatan terus gitu nggih. Dan juga kegiatan yang lain. Jadi insya Allah nanti untuk pertemuan selanjutnya dari kita, untuk kita dan oleh kita. Terakhir kami mintakan dari Bu Nurwidati close statement Bu, closing statement, monggo silahkan Bu Nurwidati. Terima kasih Bapak Ibu yang bersedia untuk kita bersama belajar bersama, termasuk saya juga berbagi ilmu apa yang saya dapatkan dari juga narasumber terdahulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Salam-salam juga untuk teman-teman kita ini, Bu Umi Ati yang dari Lombok, Bapak yang dari Kudus, ada yang dari Kalimantan ini saya tahu, ada yang dari Bali Bu Dwi, ada yang Bu Nurjana ini dari Kulon Progo, Mbak Dwi, dan sebagainya, ada yang dari Semarang. Salam-salam juga untuk semuanya, salam sehat untuk semua. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang, berbagi ilmu untuk semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat menjadi amal kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya semua. Terima kasih juga untuk narasumber. Marilah kegiatan pada malam hari ini kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Semuanya kan Islam.
Amin amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, dengan ini maka kita akhiri kegiatan ini. Dari saya selaku host, jika ada kekurangan apapun kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera semuanya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya kehadirannya. Izin live ya. Monggo Ibu, monggo silahkan Bapak Ibu jika mau live. Salam dari Bali, izin live juga.